Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Palembang 12 yang beranggotakan saya sendiri Ki Agus Haryansyah bersama partner saya Lilis Trianti, yang mana pada pertemuan mata kuliah PPSL yang ke-9 ini kami akan memaparkan hasil presentasi dan juga progres artikel kami yang final dengan judul Eksistensi Perajin Seni Ukir Palembang di Kelurahan 19 Ilir tahun 1990 sampai dengan tahun 2018, yang mana bagian dari artikel kami terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, penutup, dan juga daftar pustaka. Baiklah, kami akan memaparkan isi dari artikel kami. Yang pertama itu judul. Nah, dari judul itu kami sudah memfiksasikan yaitu tentang eksistensi perajin seni ukir Palembang di Kelurahan 19 Ilir tahun 1990 sampai dengan tahun 2018. Yang kedua yaitu mengenai penulis dari artikel ini sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Bapak Syarifudin, yang kedua saya sendiri Ki Agus Haryansyah, yang ketiga Lilis Trianti. Nah, bagian yang ketiga itu ada abstrak. Nah, yang mana abstrak kami ini menjelaskan tentang isi dari keseluruhan artikel kami dan juga apa saja yang akan kami bahas dalam artikel ini. Nah, yang mana artikel kami ini insya Allah akan kami submit di Jurnal Masyarakat dan Budaya pada LIPI, yang mana jurnal tersebut bereputasi Sinta 2. Untuk terbitnya sendiri itu 3 kali dalam setahun, yaitu pada bulan April, bulan Agustus, dan juga bulan Oktober. Untuk regulasi template tersendiri yaitu jumlah halaman terdiri tidak lebih dari 9.000 kata. Nah, yang mana dalam artikel kami ini terdiri dari 6.105 kata. Selain itu, dalam artikel ini terdapat lebih kurang 30 sumber yang terdiri dari buku, jurnal internasional, dan juga jurnal internasional. Selain itu juga, dalam artikel kami sudah memenuhi regulasi template dari jurnal yang akan dituju, yaitu Jurnal Masyarakat dan Budaya pada LIPI yang bereputasi Sinta 2. Nah, yang selanjutnya di bagian pendahuluan kami menjelaskan terlebih dahulu mengenai letak dari kota Palembang. Nah, yang selanjutnya itu ada mengenai pengantar dari artikel yang kami buat, yaitu mengenai perajin seni ukir. Nah, dari pendahuluan ini kami menjelaskan mengenai letak kota Palembang, lokasi kota Palembang, dan juga keterampilan kerajinan dipengaruhi oleh budaya masyarakat dengan ide-ide kreatifnya, yang mana akan adanya kegiatan perajin seni ukir yang ada di kota Palembang. Nah, lalu selanjutnya itu setelah mendapat saran dan juga revisi dari dosen dan juga pembimbing kami dalam menyelesaikan artikel ini, kami sudah memperbaiki artikel yang sudah kami buat ini dengan sebaik-baiknya dan juga sesuai dengan saran masukan dosen pembimbing dan juga kakak pembimbing. Kami pun memperbaiki artikel yang akan kami tuju ini. Nah, adapun metode yang kami gunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode historis, yang mana penelitian ini merupakan studi tentang sejarah sosial yang diuraikan dalam analisis deskriptif naratif dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial ekonomi.
Nah, lalu adapun mengenai pembahasan yang kami buat yaitu kerajinan seni ukir khas Palembang. Selanjutnya ada eksistensi perajin seni ukir khas Palembang. Selanjutnya ada sentra perajin seni ukir khas Palembang di Kelurahan Sampas Ilir. Nah, mungkin terkait dengan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Lilis Trianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada Kak Esariansyah. Nah, di sini ada pembahasan materi artikel kami yang terdiri dari beberapa sub materi. Yang dimana kami telah melakukan revisi dari pertemuan pertama sampai hingga hari ini. Di atasnya Kak lagi. Nah, yang dimana materi kami akan membahas tentang kerajinan seni ukir khas Palembang itu sendiri, mengenai lebih ke historisnya. Di atasnya. Nah, di mana di pembahasan kami ini, pada paragraf awalnya mengenai kota Palembang. Di bawahnya Kak lagi. Di bagian pembahasannya, Lilis. Nah, silakan, Lilis. Nah, di sini paragraf awalnya kami mengenai kota Palembang itu dengan mempunyai nilai-nilai budaya dari budaya luar. Nah, di paragraf keduanya itu mengenai masuknya pengaruh budaya luar, ya, yang dimana kami kutip dari Husni tahun 2018 pada halaman 140 sampai 141. Nah, di paragraf selanjutnya kami mulai memasuki seni ukir dari Palembang tersebut dengan estetiknya. Yang kemudian di bawahnya kami membahas mengenai histori dari seni ukir itu dari Palembang yang sudah ada pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 sampai 10 Masehi. Kemudian kami juga mencantumkan hasil-hasil dari wawancara kami sesuai dengan artikel yang sudah kami dapat dari hasil wawancara Pak Rashid. Yang kemudian kami juga membahas mengenai motif-motif pada zaman dahulu yang mana terdiri dari ornamen dan motif khas dari seni ukir tersebut. Kemudian kami juga membahas mengenai peninggalan dari seni ukir yang di Palembang, yaitu dari Rumah Limas dan Masjid Agung. Yang kemudian di bawahnya materi kami mengenai sesuai dengan judul artikel kami, yaitu eksistensi perajin seni ukir yang ada di Palembang. Nah, di sini kami membahas mengenai perkembangan dari eksistensi perajin dari tahun 1990 sampai. Nah, di sini kami pada tahun 1990 di bawahnya kami membahas mengenai puncaknya dari perajin tersebut. Namun dari segi lainnya, sudut pandang lain dari perajin tersebut, ada juga tantangan dari perajin tersebut, yaitu maksudnya perajin-perajin dari daerah lain, seperti dari Jepara. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya, perajin tersebut mengalami kemajuan maupun kemerosotan, baik itu dari segi tekniknya, motifnya, ataupun hambatan dari modal dan tantangan globalisasinya. Nah, yang kemudian pada tahun sekarang ini, yaitu tahun 2018, di bawahnya, seni ukir masih ada, walaupun banyak perajin yang sudah beralih tempat karena
dari tantangan sebelumnya terjadi krisis ekonomi, perbedaan motif atau persaingan dari perajin yang masuk. Nah, kemudian kami membahas dari submateri yang selanjutnya yang mengenai bawahnya, Kak. Mengenai sentra yang ada di Kelurahan 19 Ilir. Nah, di mana terdapat perajin dari khas Palembang yang ada di Kelurahan 19 Ilir. Yang pertama dari Syarifuddin bin R. Aziz. Nah, di mana beliau ini sudah menekuni sebagai perajin sudah lama, namun di tahun 1990 beliau juga menekuni dan mengalami puncaknya. Di sekitaran tahun 1998 juga ayah beliau juga meninggal, yang akhirnya beliau harus melanjutkan usaha dari ayahnya. Nah, di mana beliau tersebut dari tahun ini masih bertahan, namun di tahun 2018 beliau agak memberikan warisannya kepada anaknya karena beliau sudah tua dan sudah tidak terlalu menggeluti perajin tersebut. Nah, kemudian ada tokoh alisan ukiran khas Palembang. Nah, di sini kami mewawancarai dengan Ibu Heni, di mana tokoh alisan ini merupakan warisan dari Ibu Haji Bahusna. Nah, di mana bisnis ini sudah ada sejak lama yang sudah ditekuni. Di bawahnya, toko ini masih ada sampai sekarang, yang dimana berdampingan dengan tokoh-tokoh perajin yang budaya dari luar, misalnya dari Jepara. Nah, yang kemudian kami membahas mengenai tokoh kilakuer dari khas Palembang tersebut, yaitu dari Pak Jaja. Nah, beliau sudah menekuni pada tahun 2004. Nah, dari penutupnya, kami menyimpulkan bahwa seni ukir itu dari seni ukir hingga dengan eksistensi dari perajin yang ada di Kelurahan 19 Ilir ini yang mengalami kemerosotan maupun mengalami puncak dari perajin tersebut. Nah, di bawah ada daftar pustaka yang kami cantumkan, di mana terdiri dari sumber artikel, buku, dan hasil wawancara maupun jurnal internasionalnya. Mungkin itu saja. Kembali ke Gaisa Raja. Baik, terima kasih Saudari Lilis. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya artikel kami sudah memenuhi syarat dari template ataupun regulasi dari artikel yang kami tuju. Demikianlah pemaparan presentasi dari kami kelompok Palembang 12. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga artikel ini bisa menjadi acuan kita bersama atau sebagai rujukan dalam kepenulisan ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.